Halo Pak Sandi. Halo Tim, apa kabar? Long time no Baik, see. baik. Dulu saya main ke kantornya Bang Sandi ya. Sekarang gantian. Sekarang gantian. Ini Saya sekarang berguru waduh, enggak dong. sama Tim. Ini actually berarti first guest nih yang duduk di sini karena saya hampir nggak pernah bikin podcast Bang. Oh, hampir nggak pernah bikin podcast. Iya nggak pernah bikin Jadi podcast. banyak tampil di podcast itu nggak punya podcast sendiri Nggak ya? punya. Jadi? Biasa saya cuma sama partner saya doang. Jadi ngobrol di sini biasa sama partner saya. Cuman ini pertama kali sama Bang Sandi. Terima kasih, sangat tersanjung nih diundang di sini. I feel very honored. And saya setelah kita ketemuan Ya. mungkin 5 tahun lalu ya, 4 tahun 5 tahun lalu. 5 tahun lalu saya ngikutin up and down-nya Tim dan saya sangat bangga. Saya sangat melihat anak muda yang luar biasa perjalanannya. Mudah-mudahan karirnya tambah baik. Siap Bang. Jadi saya waktu itu ketemu Bang Sandi, I was 19 waktu itu. Iya 19 dan waktu itu kita udah spot, wah ini this is young talent yang mungkin bisa jadi masa depan investasi di anak muda ya. Dan waktu itu kan awal-awalnya anak-anak muda masuk banyak di investment kan, terutama di pasar modal ya, di saham. Waktu itu karena baru COVID tuh, Betul. jadi mereka mungkin ada uang sisa, bingung cari kerja di lapangan pekerjaan nyata, mereka cari di pasar modal akhirnya Bang. Nah, sekarang kalau Bang Sandi melihat landscape Indonesia, mungkin ini podcastnya agak sedikit berbeda dengan kalau yang saya biasa bikin. Karena saya akan tanyakan pertanyaan yang memang saya pengen tanyain ke Bang Sandi. Sama persis kayak podcast kita dulu Bang. Iya. Tapi nanti saya ada tanya-tanya juga ya ke kamu ya. Iya, dulu ada tanya-tanya juga. Saya kesini tuh pengen belajar. Dan saya tadi begitu masuk, wah waduh, gila ini gedung keren banget. Terus ada Ronald Capital. Ini mengikuti footsteps-nya Bang Sandi lah bikin Saratoga. Tapi saya tuh waktu 5 tahun usaha ya, nggak punya kayak begini. Waduh. Kita masih kantornya masih kecil di ruko gitu loh. Sampai sekarang ini wah ini. Tapi ini karyawan juga sedikit Bang, karena saya penganut Buffett juga, Berkshire Hathaway. Kan sampai sekarang mereka masih 26 karyawan aslinya holdingnya. Ini 15 di 15, cuma 15 aja. Nah, strategi Bang Sandi ngelihat Indonesia sekarang landscape-nya, apa sih yang kira-kira industri itu bisa jadi masa depan Bang sekarang di Indonesia? Kalau dilihat dari capital market mungkin, dari perkembangan. Kalau kita lihat di luar negeri kan banyak yang sekarang ke arahnya renewable kan Bang. Iya. Nah dari Saratoga sendiri sekarang ini, apakah Bang Sandi ini masih fully involved di dalam atau bagaimana sekarang? Jadi saya Oktober selesai tugas di pemerintahan dan langsung saya aktif kembali di dunia usaha. Dan ada beberapa perusahaan kan yang saya dirikan sebelumnya, Recapital, terus Saratoga. Saya masih menjadi kalau dibilang semacam senior advisor lah di perusahaan-perusahaan itu. Sudah tidak menjabat komisaris maupun direksi. Tapi portfolionya kan saya sangat kenal. Ini portfolio yang saya bangun dulu 10 tahun saya di pemerintahan. Belum banyak terlalu berubah gitu, baik di Recapital dan di Saratoga. Dan saya melihat bahwa mereka sudah mengeksekusi banyak rencana investasi dengan cukup baik ya. Dan kalau sekarang ke depannya saya ingin fokus kepada 3 cluster ya saya sebut ya. Yaitu cluster growth, ini yang didorong oleh investasi. Terus saya juga ingin melihat dan ini dekat dengan passion saya, yang cluster kedua ini venture builder. Jadi perusahaan-perusahaan yang kira-kira udah menuju ke scale up dan bisa dibangun dan nggak akan masuk ke mungkin radar yang perusahaan-perusahaan besar, tapi kita bisa lebih fleksibilitas, bisa memberikan kontribusi dan scale. Dan cluster yang ketiga yang saya ingin benar-benar spend my time on is impact. Jadi yang memberikan dampak. Nah kalau dilihat dari overall topografi ekonomi Indonesia, memang belum berubah banyak dari 10 tahun lalu. Padahal kita punya peluang besar selama reformasi sampai 25 tahun reformasi ini, bahwa kita masih harus mendorong sumber daya alam kita ini untuk bisa menghasilkan value creations ya. Jadi nilai tambahnya itu harus lebih banyak gitu. Kalau kita bedahkan ekspor kita masih bertumbuh kepada coal dan
sawit, sekarang udah mulai ada nikel, Ya, kita ingin hilirisasikan, tapi, sumber daya alam ini sebagai satu kekuatan ekonomi Indonesia ini kayaknya belum bergerak. Jadi oke. a lot of potentials ada di sini. Yang kedua, yang menurut saya sekarang, juga menjadi pusat perhatian adalah, yang berkaitan tadi, green economy. Bagaimana sustainability mulai dari infrastruktur sampai ke, eee, beberapa investasi yang didorong sebagai energi baru dan terbarukan itu bisa tertampung di sini. Dan kalau kita bicara infrastruktur itu kan juga bicara infrastruktur digital. Kita lihat ini banyak sekali peluang terutama di 3 hal, di, infrastruktur digital yang berkaitan dengan connectivity, eee, juga dengan, terdorong dengan AI ya. Ini ada peluang di IT services, di cyber security dan overall mengenai, payment Ya, secara keseluruhan. Nanti aku balik ke sini karena ada urusan sama kripto nih. menarik. Makanya pengen belajar sama tim nih di sini. Terus yang ketiga yang selalu menjadi kekuatan ekonomi kita, konsumsi Bro. Konsumsi ini akan terus menjadi kekuatan ekonomi kita di atas 55% sekarang dan ada tantangan karena ada daya beli Ya, yang melemah, tapi masih akan menjadi, dorongan ekonomi kita ke depan. Dan di sini kita lihat perilaku, eee, dari, consumer kita atau consumer behavior kita ya. yang juga bertransformasi dengan, seiring, perubahan zaman. Jadi 3 pilar ini menurut saya akan terus memberikan peluang. Tentunya kalau di sini yang consumer goods ini kita masuk juga ke beberapa subsektor kayak healthcare. Ya, Ini tetap, merupakan daya tarik yang sangat, karena bukan hanya hospitals, tapi ada juga, medical equipment, ada pharma, dan yang belum tersentuh tuh herbal, wellness, ya. itu juga masuk di dalam peluang investasi yang saya lihat, ke depan. Jadi, saya excited banget sudah nggak di pemerintahan. Ya. Ini kayak nemu, balik my passion, mendorong ekonomi dan, saya ketemu pemain-pemain baru nih yang selama ini saya nggak pernah, interaksi gitu. Jadi, ini yang, membuat mungkin hampir 6 bulan ya saya di Ya, luar pemerintahan ini, melihat, semangat baru. semangat baru. Nah, saya pengen nanya soal pilar yang pertama nih, Bang. Karena kan Indonesia selalu digadang-gadangkan negara komoditi dan kalau saya lihat dari 5 tahun lalu sampai sekarang, bahkan dari 10 tahun lalu, dari saya awal-awal banget kan 10 tahun terjun di pasar modal, kita sangat reliant justru ke sumber daya. Kalau mungkin Bang Sandi kan sangat tahu lah karena perusahaan-perusahaannya seperti Adaro dan sekarang kan mau misahin tuh antara udah dipisahin antara Sudah thermal dipisahin. dan renewable nanti ke depan seperti apa. Karena memang trennya dari luar kalau kita lihat PE seperti Brookfield itu mereka lagi fokus banget ke solar, ke wind, ke nuklir, mungkin fusion ke depannya. Mhm. Tapi di sini saya melihat negara-negara yang maju, Bang. Ini Bang Sandi bisa korek kalau saya salah. Itu biasanya inovasi yang pertamanya adalah teknologi yaitu SDM, bukannya SDA. Kalau kita lihat di Amerika, market cap paling besar tuh yang jualan attention seperti Meta, seperti Google. Bukan perusahaan seperti Chevron. Kalau di Indonesia itu energi itu selalu jadi nomor satu. Jadi ibarat negara yang sangat commodity reliant, itu kalau menurut saya itu akan numbuhin justru negara yang dikuasai sama para preman-preman yang bisa kuasain ini. Mhm. Bukan negara inovasi, itu tanggapannya seperti apa, Bang? Bener, bener banget. Tapi pada satu saat di Amerika juga top 10-nya itu isinya adalah Exxon, Tapi dulu, adalah Bang. Chevron, iya, pada satu saat saya bilang. Ya, Pada satu saat, malah pada, sebelumnya, ada seorang, yang, mungkin pada zaman itu jenius kayak Rockefeller Rockefeller, itu, Standard Oil ya? iya, Standard Oil itu menguasai semuanya gitu. Yes, Dan dia akhirnya harus dipecah karena ada antitrust kan, monopoli. monopoli dan dia akhirnya dipecah. Jadi, eee, kita memang harus bertransformasi, dan transformasi kita itu harus, kita percepat, Ya, akselerasi. Jadi, bayangan itu tepat dan menurut saya Indonesia kan dikaruniai kekayaan alam yang begitu, luar biasa. Tapi karena kita ini punya tendency to shoot ourselves in the foot ya. oke. Jadi kita self inflicting wound gitu. Jadi self inflicted wounds itu kadang-kadang gini,
Kita bisa bertransformasi kalau kita teknologi dan potensi itu sudah kita bisa exhaust. Kan dulu kita nyarinya oil, Ya, dan oil ini sudah cadangannya sudah mungkin yang onshore sudah menipis. ya, Terus yang offshore belum tersentuh. Belum kita bicara mengenai gas. Ini salah satu pilar ekonomi kita. Kita sekarang ini mengimpor kan, kita net importer dari oil and gas padahal kita punya peluang ini dan konversi ini belum terjadi, Tim, belum oke, terjadi. Jadi, ini ada kemarin saya bicara di SKK Migas, saya bilang ini, saya selalu ngelihatnya gelas itu selalu half full gitu. Jadi oke, saya optimis gitu, saya bilang ini mesti kita kejar gitu. Walaupun orang-orang udah bicara SDM. Nah yang SDM-nya juga tetap didorong gitu, harus didorong. Jadi, bukan artinya terus kita nggak ninggalin, ya, investasi kita di SDM. Ini juga SDM-nya juga harus kita, tingkatkan dan kalau kita lihat kan di, bursa, efek Indonesia kan juga ada perusahaan-perusahaan teknologi yang, ya, $5-8 billion kayak Gotoh Gotoh, misalnya. Terus kita juga punya The MTech Group dengan ya, video yang lebih besar dari Netflix untuk streaming. Jadi ini juga harus didorong, bersamaan. oke, Jadi, saya menganut, konsep hybrid. Jadi oke, hybrid itu artinya kita jangan tinggalkan karena untuk transitioning kepada, new, energy juga akan butuh waktu. Apakah kita berhenti investing di new energy? Enggak, kita juga invest di new energy. Nanti kita akan menemukan bentuk gitu. Si Trump ini, saya melihat, ada kesamaan pola pikir saya sama Trump. Dia ngomong kan drill baby drill, ya, pada satu saat, tapi dia juga, melihat bahwa, kalau Amerika punya kekuatan di new energy, dia mau juga net interest-nya itu mestinya ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa it is in the best interest of the country. Jadi kita harus bangun nih dua-duanya, Tim. oke. Jadi nggak bisa ditinggal salah satu, justru harus dibangun dua-duanya. Tapi negara yang punya sumber daya sangat rich, kita contoh seperti Norway, mereka ketika mereka found oil, mereka langsung politician ngumpul bareng, "Oke, let's make this Norges Bank Fund." Keren banget. Kalau Iran, tembak-tembakan. Iya. Jadi di negara yang justru sumber dayanya itu sangat banyak, apakah itu tergantung ke politicians ya untuk bikin ini semua jadi Ya, rapi? leaders semuanya akhirnya to lead is to inspire. Jadi leader di Norwegia itu dan kita lihat Norwegia sekarang kan, sovereign wealth fund terbesar kan. Yap, Jadi mereka invest in the future. Dia bilang, "Oke, kita dapat ini, tapi kita, kelola dengan, penuh kehati-hatian. Kuncinya governance, ya, dan itu terpisah, 100% dari politik proses itu yes, dan mereka itu super profesional, eee, super best practice ya, di setiap, investasinya dan saya kebetulan juga baru dengerin, podcast, CEO Norges Bank, Nikolai, ya Nikolai yang dia bilang, dia sedang, melihat new assets kayak kripto juga ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, lesson learned di situ yang harus kita ambil gitu. Selama ini kita nyampur. Jadi mmm, apa yang kita dapat dari sumber daya alam kita ini ya jadi anggaran ya, dan itu jadi kopi susu. Kalau udah kopi susu susah dipisahin kan dan akhirnya kita nggak bisa invest ke jangka panjang. Nah kalau kita betul. lihat ini yang memang harus dijalankan oleh para pengambil kebijakan kita. Saya kebetulan sekarang udah di luar pemerintahan, saya bisa ngomong eee, lebih to the point, di Ya, mana saya bilang, ya harus dilakukan dan langkah ini, eee, sudah dimulai oleh pemerintah dan konsep ini sebetulnya waktu saya jadi jubirnya Pak Prabowo di 2014 sudah diperkenalkan dan di 2019 malah didebatkan ya, di public, debate waktu, saya menjadi, calon wakil presidennya Pak Prabowo. oke. Tapi begini Bang, kan kalau Bang Sandi bilang kuncinya adalah di governance kan. Ketika mereka duduk bareng ministernya, sebelum Nikolai kan baru jabat 2 kali kan, ini baru Iya, di baru re-elected periode kedua. lagi. Mereka kan melakukan yang namanya
Kalau sekarang contoh, Danantara kan belum di-announce cara kelolanya seperti apa, Besok nih, bagaimana. Oh besok baru mau besok di-announce ya? ya, 24. Mereka kan sangat kasih guideline yang sederhana. 70% tuh di equity, mereka suruh pakai indeks kan, FTSE yang global all cap dan juga yang Bloomberg Index untuk bonds-nya. Very simple 70-30 split ya. Mereka Nikolai kan ada main-main sedikit renewable mungkin 0, sama real Iya, estate 1%. karena saking besarnya Saking ya. besarnya. Kenapa Indonesia mungkin nggak nyontek hal yang sama yang udah dilakukan sama Norway? Cause they're the best at it kan sekarang. Dibanding Cina punya, Kalau dibanding kita Kuwait. mau invest di future, ya harus equity ya, karena Ya. itu yang akan dan pemilihan equity yang tepat itu akan yang membawa kita membangun value. Warren Buffett misalnya, ini karena Ronald Capital nih kayak Berkshire Hathaway juga nih, ternyata kantornya di model seperti itu dengan 15 orang. Ya, saya melihat ya memang kita harus beri guidance ya, dan ini mungkin akan butuh waktu. Pertama untuk kemarin pasar bereaksi itu butuh effort yang lebih untuk meyakinkan para pelaku pasar bahwa komitmen Danantara terhadap governance, komitmen Danantara terhadap independence, komitmen dari Danantara untuk no political interference itu bukan diomongin tapi dibuktiin gitu loh. Jadi sahabat saya, mitra bisnis saya Pak Rosan sekarang yang memimpin jadi CEO, dan sahabat saya dan mitra bisnis saya juga Pak Erick Thohir jadi chairman ya. Jadi ini dua tokoh yang menurut saya punya rekam jejak pekerja keras, dan mereka punya pengetahuan di ekonomi khususnya yang di capital market. Tapi ya tugas mereka berdua untuk menjelaskan secara rinci sehingga pasar bisa mengerti apa yang akan mungkin modelnya menurut saya kalau di regional itu seperti Temasek yang lebih cocok ya, lebih Temasek. Saya banyak berinteraksi sama Temasek, tapi saya juga banyak berinteraksi sama Khazanah. Kan di Malaysia tuh ada satu contoh yang kurang baik ya, 1MDB. Nah Khazanah ini waktu saya bermitra dengan Khazanah, mereka sangat profesional. Waktu kita board meeting itu nggak ada politician satupun juga, nggak ada menteri satupun juga. Chairmannya memang dianggap setingkat menteri, tapi dia hanya melapor ke waktu itu Tan Sri Asman hanya melapor ke Prime Minister. Tapi menurut Bang Sandi perlukah ada regulation bahwa tidak boleh invest di domestik justru? Kan yang besar-besar seperti Abu Dhabi punya kan ada yang begitu, dan Norges sama sekali nggak boleh touch domestic equity bahkan. Betul. Nah perlu nggak ada seperti ini? Kan dia bikin begitu kalau saya baca full, dia punya restriction karena mereka nggak mau ada chance sedikit pun untuk korupsi. Nah ini yang menjadi tantangan karena yang butuh pembiayaan kan sebetulnya ekonomi dalam negeri kan. Dan kita berinvestasi di masa depan ini kembali lagi ke pasal 33 adalah untuk hajat hidup orang banyak kan. Jadi mungkin terlalu dini untuk berbicara bahwa nggak boleh Danantara nggak boleh investasi di Indonesia, dan timnya itu harus diperkuat dulu supaya mereka bisa melihat investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi menurut saya yang paling menjadi tantangan pertama adalah to build governance from within, di mana mereka malah saya waktu itu pernah bicara sama Pak Prabowo di tahun 2019 saat kita kalau perlu ya majority daripada investment decision-nya itu diambil yang terbaik dari global gitu. Bisa jadi bukan orang Indonesia yang mengelola ini gitu. Jadi mungkin dengan begitu kita berharap ya, walaupun itu bukan solusi selesai masalah korupsi gitu, tapi ini mungkin akan mempersempit karena orang baru itu kan tidak memiliki track record atau tidak memiliki network yang mungkin bisa menjadi kekhawatiran daripada para pelaku pasar bahwa akan terjadi mismanagement di Danantara. Nah, kita ngomongin soal pelaku pasar Pak. Ini kan banyak yang secara sentimen, saya nggak ngomong orang Indonesia ya. Kalau kita lihat dari analis dari Singapura, dari JP Morgan, Goldman Sachs, mereka banyak komplain sebenarnya tentang local equity kita, which is the worst performing equity market di seluruh dunia. Iya.
per beberapa minggu ini ya, bahkan kita tuh lebih jelek dibanding Nigeria. Nah itu tanggapan Bang Sandi gimana? Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa pelaku pasar di luar tuh sangat negatif? Saya sempat bahkan dapat satu forwardan WhatsApp, saya nggak sebut lah company-nya, big company, bahwa kalau misalnya orang beli di equity desk mereka, beli local index kita, itu kemungkinan bisa dipecat. Jadi gini Tim, ini kejadiannya ini bukan cuman minggu-minggu atau bulan-bulan, ini udah kejadian hampir mungkin 5-10 tahun ya. Stock market itu makin lama makin nggak menarik gitu. Betul. Karena perusahaan-perusahaan, besar kita bertumbuh, berkembang, perbankan lah ya, Ya. yang gede-gede kan perbankan. Dan itu proksinya ekonomi, selalu bank is always a proxy of the economy. Tapi yang investable company itu makin lama makin sedikit. Ini kan yang kita sebenarnya bahas 5 tahun lalu Bang, kan Ini saya 5 tahun nanya, lalu. ini Jadi mana nih yang investable nih yang company-nya? investable itu kan makin lama makin sedikit, perusahaan yang, dan ini, self criticism kepada kami juga. Ya. Pada saat itu saya ngomong 5 tahun hal yang sama, bahwa kita merasa value-nya company kita di sini, market value-nya di sini gitu loh, Ya. di bawah daripada itu. Oleh karena itu kita nggak mau meningkatkan float, karena kenapa kita mesti, sell at a loss gitu, dalam hal untuk meningkatkan liquidity yang tidak terlalu berdampak, kepada, net value creation Betul. buat para stakeholders, termasuk, karena bukan hanya pemegang saham kan itu juga yang akan diuntungkan juga adalah, stakeholder secara general. Jadi butuh ada, satu terobosan regulasi, dan saya lihat tuh di India tuh mereka sukses melakukan itu, di mana mereka bisa, mendorong public float itu meningkat, trading values dan volumes itu juga meningkat dengan memberikan beberapa langkah-langkah insentif. Misalnya dari segi fiskal, bahwa ada, insentif, daripada perusahaan-perusahaan itu, jika dia public float-nya lebih besar, maka dia akan terima ABCD worth of incentives. Kalau enggak kan sekarang kita akan lihat perusahaan-perusahaan publik yang public float-nya Kecil sangat sekali. tipis dan dikuasai juga oleh, Mereka lagi. Friends and family friends lah. and families, dan akhirnya itu yang tidak menjadikan aset tersebut, investable. Nah, kalau tadi yang nama-nama gede tadi seperti Goldman, Morgan Stanley kan udah downgrade Ya. kemarin. Ya ini kan adalah sebuah, menurut saya ya, seperti alarm bell buat kita. Oh, ini kita jangan marah gitu di downgrade. Kita harus lihat apa sih yang menjadi masalah, dan ini sudah saatnya, waktunya, otoritas, keuangan kita, baik itu di pemerintahan, OJK, including BI dan lain sebagainya, duduk bersama, lihat gimana sih kita caranya reverse trend ini. Kita punya lonjakan yang sangat luar biasa dari jumlah investor lokal. Ya. Jumlahnya berapa sekarang? Banyak sekali. 10 juta lebih mungkin. Ya, tapi yang aktif sekarang dikit lagi. Dikit lagi. Dan anak-anak muda yang tadinya semangat jadi drop lagi gitu loh. Ya. Akhirnya yang investable mungkin ya bank-bank gede itu, SOE, beberapa perusahaan, lainnya yang, punya trading volume yang bagus, dan beberapa ya yang tidak terlalu, menjanjikan gitu loh. Ada ini yang menjadi PR buat kita. Jadi butuh, dan kesempatan ini sekarang. Kemarin itu Ya. kan trading halt, pertama setelah Covid ya. Ya, setelah Covid. Jadi, ini wake up call buat, semuanya duduk, cari apa solusinya. Dan kemarin Pak Presiden panggil 8, pengusaha besar itu, terus besoknya tambah lagi pengusaha besar ini, ya intinya harus lebih sering ngobrol gitu, regulator sama, para investor, dan ini bicaranya kalau kita lihat sebagai menjadikan Indonesia itu kembali menjadi favorite investment destination. Nah, kalau sekarang kan tapi kita lihat kayak Bang Sandi bilang, dari 5 tahun lalu Bang Sandi udah kasih tahu saya bahwa Bang Sandi prefer US equity, which is sekarang grow Iya, very well. alhamdulillah. Very well. Jadi saya mengikuti jejak yang sama waktu itu. Jadi setelah ketemu Bang Sandi yang terakhir, kita kan setiap tahun ada ketemu sekali, either online atau offline seperti ini, untuk cek kita ada annual meeting. Nah ini yang tahun 2025 nih berarti ya. Iya. Dan saya itu melihat ada satu yang menarik sekali Bang. Ketika saya ngelihat contoh big bank, kita ngomong sebut aja BCA. Ketika kita lihat dalam INDR itu naiknya berkali-kali dari inception. Tapi ketika saya ganti Bang waktu itu, saya di sini di Bloomberg saya ganti jadi USD. Saya dapat fakta yang sangat menarik. Naik itu cuma 3,9 kali Bang. It's not that much. Jadi kalau beli S&P itu will
Beat all of outbeat. Indonesia. Nah, di situ saya belajar sesuatu Bang tentang Indonesia. Kan saya setiap minggu, jadi saya setiap hari Jumat itu bagi bertonton beras around here. Ya, Setiap minggu tanpa stop. Jadi saya tahu persis kenaikan harga beras itu month to month-nya berapa dan year to year-nya berapa. Saya ya, catat Bang, saya punya Excel-nya. ya. Menurut saya inflasi yang Indonesia keluarkan, basketnya itu kebohongan. Terlalu rendah dibanding apa yang sebenarnya terjadi. Ya, di lapangan ya. Iya, dia ada di lapangan. Di lapangan saya hitung semuanya rata-rata itu mungkin around 13 to 15%. Jadi basically orang pegang rupiah dalam 3 tahun uangnya sisa setengah. Dan itu yang saya perhatikan juga, kalau saya main saham ini saya nggak tambah kaya. Duit saya waktu itu ada sekian puluh miliar lah. Saya kok nggak grow nih dalam USD-nya. Di situ saya feel like there's something wrong di sini, makanya saya switch ke global market. Yang itu saya ke crypto, ke Bitcoin waktu itu. Saya melihat USD aja turun 99,9 value-nya dalam 100 tahun. Rupiah sama USD dalam 20 tahun tuh hilang banyak sekali. Agak mirip seperti Argentina peso, kalau yang ekstrim ya Turkish lira sekarang. Iya. Nah gimana Bang untuk orang yang dapat gaji dalam OMR, OMR-nya ini tidak naik, tapi berasnya itu naik 15-20% tahun ke tahun. Jadi yang ditemukan oleh tim ini serupa sama saya waktu saya masih aktif di politik ya. Jadi angka inflasi itu kan selalu diumumkan 3-4% Malah gitu, deflasi katanya benign terakhir. dan deflasi. Tapi setiap saya kunjungan, saya tanya kepada masyarakat yang saya temui, harga-harga di sini turun atau naik. Saat deflasi mereka menyampaikan masih naik gitu. Masih inflasi kan? Masih inflasi. Jadi mereka merasakan nilai daripada pendapatan yang tergerus dan harga-harga yang semakin tinggi. Jadi cost of living-nya naik, tapi pendapatan dan income mereka menurun. Ya. Nah ini yang harus kita reverse trendnya. Karena kalau kita tidak hati-hati, akhirnya mereka secara net purchasing power parity-nya itu justru semakin Yes. rendah. Dan ukurannya ya paling gampang sih kalau waktu saya bicara 5 tahun yang lalu kan saya melihatnya selalu net asset value. Ya. Net asset value dalam rupiah karena kita operating currency-nya kan rupiah Betul. gitu loh. Tapi kalau kita bandingkan dengan luar negeri ya jebol pasti karena Jebol ekstrim, Mbak. jebol ekstrim karena satu depresiasi rupiah dan juga inflasi yang sekarang kita hadapi. Jadi akhirnya ketika saya waktu kan saya full equity ya. Saya kan penganut Buffett, fundamentals full equity. Saya ngerasa saya nggak bertambah uangnya. Saya pikir kalau saya beli bonds USD di MIS Singapura, it's better performing than any bank di Indonesia. Betul. Any four banks di Indonesia, any equity kecuali yang saham-saham konglo yang floatnya kecil ya. Iya. Tapi itu people cannot make money dari situ. Itu kan mereka semua yang make money karena floatnya basically public float kurang dari 1% kan rata-rata. Iya. Jadi opsinya untuk anak-anak muda ini apa Bang? Karena jadinya yang saya pikir adalah lo harus beli S&P atau beli Bitcoin. There's no way, there's no investable asset di Indo. Tidak ada cara untuk keep value, apalagi beli bonds Indo karena itu suicide basically beli bonds Indo. Nah, Even yang dalam USD Bang, kayak Indon sama Indois, kalau saya lihat value-nya, misalnya kita buka di sini sekarang, itu dari 100 itu turun ke 96, turun ke 98. Jadi dia bilangnya 6%, tapi notional value dari bonds-nya keeps going down. Iya, jadi ini saya sendiri ya, dan saya selalu memberikan advice. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita sangat sedikit opsinya gitu loh. Dan market kan akan bergejolak ya. Jadi I don't time the market, I will continue to stay invested, stay on course. Jadi saya menganjurkan kepada karena dikelola oleh portfolio manager saya itu kita lihat apa yang mengurangi volatility. Jadi kita lebih defensif sekarang. Jadi bukan shifting dari yang disebut sebagai rotasi ya. Kita bilang oke, ini ada rotasi nih dari sektor ini ke sektor ini atau dari instrumen ini ke instrumen ini. Saya hanya bilang bahwa kita harus kurangin risk dan risk itu timbul karena volatility. Jadi per hari ini Indonesia dollar denominated bonds menurut saya dibanding yang lain ya. Karena ini kan kita bicara relative to what gitu. Masih memberikan value buat saya. Dan itu yang bisa
ya kita pegang sekarang. Paling tidak kuponnya kita klip Iya. gitu. Kuponnya kita klip dan kuponnya dalam US dollar. Jadi masih bisa kita value-nya itu uphold. Nah, yang kedua menurut saya Kalau eh, bonds yang IDR? yang bonds yang IDR itu perlu pendalaman lebih. Soalnya kan banyak kalau financial advisory yang saya sering lihat berseliweran di media kan mereka bilang, "Oh, beli yang Indonesian bonds yang IDR," gitu kan. Saya belum lihat katalisnya per hari ini, tapi yang dolar Masih oke ini lah. sangat layak buat saya. Jadi dolar, dan ini saya baru dapat tugas baru nih, ibu saya. Ternyata selama bertahun-tahun dia ngajar karena dia guru kan, Ya, di umur yang 84 tahun ini, akhirnya dia setelah sakit 2 tahun lalu, dia bawa nih ke saya satu map, ya. "Ini mama punya aset, kalau terjadi apa-apa mama titipin sama kamu, pokoknya harus memberikan manfaat." Terus saya lihat gitu, bahwa semuanya deposito. Oh, semua deposit. Semua deposito ya pasti jebol lah, karena deposito rupiah. Karena saya dalam 2 tahun kemarin tuh saya ubah. Tapi Oke. karena saya tahu dia orang tua dan nggak akan mungkin Jadi bonds. ini ya bonds dan US dollar, Indonesian US dollar bonds. Dan ada juga rupiah, dan Ya, kita bisa lihat bedanya bahwa yang dolar lebih perform daripada yang rupiah. masih jauh lah ya Jauh. performnya. Nah, kalau Bang Sandi sekarang lihat, oke itu yang terjadi di pasar kan. Tapi yang kita bisa lakukan, kalau Bang Sandi yang tadi bilang ada venture building ya. Bagaimana caranya Bang Sandi sebagai seorang seasoned private equity investor tuh untuk unlock value dalam perusahaan? Karena saya baru belakangan ini coba untuk style yang lebih masuk ke private equity. Jadi saya baru pertama kali, saya Oh, ini pencinta ada public private market. equity di Donald Capital, ada private equity Cuman juga. baru satu posisi, Baru satu satu posisi, posisi. oke. Jadi saya kan selalu fokus di public market, saya sukanya yang liquid, yang bisa dicariin kapanpun. Tapi ada tawaran yang menarik, di valuasi yang menarik, Hollowings Group kalau Bang Sandi Oh tahu. iya, Iya. aku lihat kemarin baru buka Iya, masuk F&B ya. iya baru mau ekspansi banyak di F&B. Ada Itu saya sekitar bela habis-habisan tuh waktu lagi oh, jadi menteri tuh Hollywings. Aku kasih tahu tuh bos-bos si Ivan dan kawan-kawan tuh. iya Karena sama saya Ivan. lihat ini ekosistem yang paling banyak menciptakan lapangan kerja. Oh iya, iya betul. 6 times more dari data yang kita Iya, miliki, lapangan kerja yang bisa diciptakan dari industri F&B dan betul, betul. Dan di Bali ekonomi juga besar kreatif. sekali kan Iya, kita ada punya. Atlas dan lain Iya. sebagainya. Jadi gimana caranya Bang? Kan kita ini saya ngobrol beneran nanya sebagai mentor ya Bang. Kan kita ada banyak bisnis kan, ada sekitar 52 outlet juga. Apakah lebih baik untuk kalau misalnya let's say kita mau IPO, apakah bagusan holdingnya di IPO atau ada sub holding yang di IPO? Pertama, kalau private equity model ini kan Karena ada dua bisa strategic exit tapi ya unlikely ya strategic ya, exit. ya fundamental dulu lah. Fundamental karena tim udah masuk pasti udah ngelewatin proses due Iya, diligence di mana semua financials-nya holy cow dibedah, Holy ada Wings. Holy Wings, sorry, Holy Wings. Holy cow-nya. Holy Wings dibedah, dan juga ada legal risk karena Ya, operate di industri itu kan ada risiko juga. betul. Ada fundamental Yes. operasionalnya, harga bahan makanan yang terus meningkat, terus cost of employees yang juga Yap. meningkat dan lain sebagainya. Nah, saya lihat untuk exit, partial exit ya. Ya. Karena ini kalau dilihat Holy Wings ini kan merupakan metamorfosa dari individu-individu nih, Oh iya individu-individu benar. yang cukup eksplosif ya, Iya. dan bisa besar seperti ini dengan growth yang luar biasa cepatnya. Ini kita mesti pastikan bahwa satu, fundamental value creation-nya itu nggak berubah gitu setelah 50 lebih outlets. Ya. Jadi saya ngelihat memang paling bagus dilakukan tentunya full value-nya itu kalau kita bisa listing. Apalagi ini produk yang sangat dikenal sama masyarakat. Jadi Brand-nya. ada brand appeal-nya. Iya. Ada the strength of the brand-nya itu, dan Iya. the equity branding-nya itu kuat gitu loh. Jadi kalau udah clear ownership structure-nya, udah remove all the uncertainties about value creations, kita bisa tunjukkan ke financial yang baik. Untuk realize value, kalau ini kan misalnya kita lihat
untuk dilirik aja Ya. kita IPO itu mungkin market cap harus di atas 5 triliun. Ya. Itu baru Ya. dilirik. Another possibility di subholding itu kita invite strategic partner, Oke. F&B player. Jadi kalau Ya. di bawah 5T nggak terlalu menarik ya? Buat seorang investor, Ya. apalagi kalau mereka fokus di yang mid cap, itu ya kayaknya angka 5T itu kayak threshold Ya. yang Investable lah. ya investable. Mungkin ada juga yang smaller cap yang bisa invest, tapi ini kan kita mau Ya. targeting yang large investors. Jadi kalau aku bilang menginvite strategic investors at the subholding itu validates the value. Jadi bisa tuh strategic partner aja bayar Ada masuk segini. gitu. Dia bayar segini berarti angkanya yang seperti dilakukan oleh UP ya. Ya. Teman saya Pak Usodo sama Pak Daniel baru saja invite my old friend juga dari Affinity untuk masuk. Itu menunjukkan bahwa ada lo yang beli dengan nilai segini. Ya. Dan ini sebuah perusahaan juga kurang lebih sama, yaitu fast moving consumer goods permen. Nah ini yang mungkin nanti betul-betul harus di-communicate secara transparan kepada market. Nggak ada rules of thumb, nggak ada science terhadap ini, lebih art. Dan disinilah diuji seorang yang handal dalam monetize dan mengharvest investmentnya dengan kombinasi antara IPO dan strategic sale. Nah, tapi kalau Bang Sandi sendiri, how do you unlock value? Mungkin 3 main things dalam bisnis, 3 hal yang untuk unlock, kan setiap bisnis beda-beda, tambang beda, misalnya gini kan F&B lifestyle beda, yang lain beda. Tapi ada nggak kayak benang merahnya mungkin Bang? Kayak 3 hal yang Bang Sandi itu lakukan untuk unlock value dalam sebuah bisnis. Kan bisnis itu saya selalu percaya bahwa fundamentalnya adalah cash. Ya. Valuesnya itu even aset, tapi kalau aset nggak menghasilkan cash juga value-nya nggak ada. Free cash flow. Jadi FCF ya, free Oke. cash flow yang selalu saya lihat. Nah, untuk unlock yang paling karena Indonesia marketnya grow, yang paling bisa di unlock paling pertama adalah top line. Top line revenue itu kita harus tingkatkan dengan menggunakan mulai dari expansions, organic and inorganic, Ya. melalui acquisitions. Juga kita bisa lihat dari segi branch atau demographic yang berbeda, sehingga top line growth itu kita bisa tingkatkan, karena itu kan revenue brings in cash. Yang kita dengar kan banyak orang bilang, a CEO should focus on how to bring cash, karena tanpa cash Percuma. percuma gitu. Semuanya percuma. Jadi revenue di bawah, karena valuasi itu menurut saya di drive lebih daripada hype, tapi lebih kepada cash. Jadi ini yang harus ditingkatkan. Yang kedua, cost. Cost ini kan a dollar save is a dollar earn. Jadi you manage to drive down cost by efficiency, by technology, by getting lean and mean operational capability. Ya. Dan ini akan menurunkan cost, sehingga deltanya dari revenue dan cost itu akan semakin besar. Ini yang disebut sebagai free cash flow. Ya. Nah, that is the first. Setelah di minus capex. Setelah di minus. Nah, capex ini there's so many ways to cut the cake. Jadi capex ini kan selalu berat kan, Ya. karena capex ini di awal dan lain-lain. Jadi your financial structure itu harus tepat, karena capex itu nggak bisa hanya di load di tahun pertama, jebol lah kalau kita di Ya. load di tahun pertama. Tapi kita bisa nemukan ways untuk kita dapetin value through our capex. Jadi capex itu setiap kali kita capex tetap harus menghasilkan revenue dan bringing down cost. Yang kedua, I think nah ini yang disebut, banyak yang menyebut hype, tapi kalau saya menyebutnya hope. Hope. Okay. Jadi kan unlock value itu kan orang ngelihat, oh that's the horizon, depannya itu seperti itu gitu. Yeah. Jadi how do we paint a picture sekarang
sudah diperlihatkan dengan free cash flow, tapi ke depannya itu bentuknya kayak gini loh. Ini sapi dikasih lipstick gitu Bang, bukan? Iya. Jadi misalnya kayak a simple transaction that my partners did. Saya nggak terlibat sama sekali, tapi saya lihat dari jauh. Waktu mereka memisahkan antara Adaro Andalan dan Adaro Adi kan. ya Adi dan Alamtri. Bahwa mereka melihat, oh masa depannya ini hijau loh. Energi baru terbarukan, it's a new economy dan lain sebagainya. Itu hope. Akhirnya same company dibagi dua, value-nya bisa hampir double gitu loh. Betul. Jadi bukannya sum of the parts-nya itu akhirnya ada accretion. Ya. Karena dia bisa membangun hope. Ya. Dan dia bisa mengangkat valuations daripada existing business dia. Jadi that's another way of you unlock value. Itu menarik banget sih. Kalau dari Bang Sandi kan Bang Sandi di dalam nih maksudnya. Tapi maksudnya lihat dari luar lah ya. Dari luar, waktu itu saya masih jadi menteri. Oh, jadi masih jadi menteri waktu itu dari saya luar. kan conflicted, Oke, jadi dari luar. nggak terlibat. What do you think Adi dan Alamtri ini? I think it's very smart mereka melakukan itu, dan ini menunjukkan bahwa investor ternyata juga memvalue. Nah ini kan kita kan diajarkan oleh Warren Buffett atau segala macam untuk diversify. Ya, benar. Dan kalau dilihat perusahaan holding yang bisa value-nya itu bukan hanya sum of the parts, tapi lebih mungkin hanya 5 atau 6 perusahaan di dunia. Waktu saya IPO-in Saratoga, saya juga diingatkan ini, dan sekarang I learn it the hard way karena net asset value Saratoga dibandingkan market value-nya, dibandingkan market cap-nya tuh diskon sampai 50%. Yang paling sedikit diskon itu cuma Astra. Karena Astra punya operating holding yang punya operating capability, di mana dia diskonnya kalau nggak salahnya 30%-an dari sum of the parts-nya dia. Jadi Astra itu another case, tapi mereka manage it. Ya Om William dan timnya dan turunan-turunannya juga did a very good job. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Adaro dan Alamtri itu actually bukan mendiversify, tapi actually memisahkan. Adding value kan sebenarnya. Adding value by repurposing companies. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran ya, menjadi textbook case sendiri ke depannya of how you get a more appeal to the company. Dan terakhir untuk unlock value, menurut saya inovasi sih. Dan itu yang disentuh oleh teman-teman di Adaro dan Alamtri. Waktu itu mereka berinovasi, dia fokusnya kepada what would customers and investor want. Karena mereka ngerasain tuh, saya tahu di akhir-akhir saya tugas itu bawa ke bank bilang saya pengen banget ngasih lending ke kamu, tapi kita nggak bisa lending karena kalian ada di coal gitu misalnya. ESG, ada environmental social governance, ada investor yang saya pengen banget invest, but I don't like your new and renewable is too far-fetched, I don't understand. Itu ya dia akhirnya people focus kan investor, karena investor customer itu semuanya at the end of the day is people, dan dengan agility-nya mereka bisa menangkap itu semua dan bisa mengeksekusinya dengan baik. Nah, ini kan saya pribadi, saya punya horizon investment dalam yang saya lihat mungkin 10 tahun ke depan tuh ada 3 Bang yang menurut saya akan paling kenceng. Kalau Silicon Valley kan kita tahu temanya cuma 2 kalau Silicon Valley, AI and crypto. That's all Silicon Valley sekarang. Saya percaya AI, percaya crypto. I'm a big investor in Nvidia also waktu on the rise. Crypto, Bitcoin, Congratulations. went up so big. Yes. Dan terakhir menurut saya renewables Bang. Renewables. Karena Indonesia itu menurut saya bukan negara SDM, tapi negara SDA. Nah, gimana caranya unlock value-nya nih di renewables ini? Kalau misalnya Bang Sandi kan udah lumayan experience lah di bidang energi. Tapi kalau misalnya saya lihat misalnya Alamtri sekarang, saya lihat pemain renewables yang besar, contoh PE yang besar kan Brookfield yang main renewable, transisinya besar-besaran. Renewable kan teknologi itu sangat berkembang Bang. Contohnya, dulu tuh hydro it was a big thing, hydro. Sekarang kan Indo baru mau kejar hydro kan, tapi kan udah nggak dipakai lagi. Brookfield sudah 0 invest di hydro tahun ini. Dia udah jualin semua aset-asetnya karena hydro tuh mentoknya cepat. Sedangkan yang lebih efisien tuh solar bahkan. Baru ditemuin tahun ini lebih efisien solar dibanding wind. Jadi yang main wind di Abu Dhabi itu lagi ganti semua, ya kan, ganti ke solar lagi. Tapi ke depannya kan bakal ada fusion dan mungkin nuklir yang lebih kecil kan sekarang. Nah, ini gimana caranya perusahaan yang visinya kan baru visi nih renewable, belum ada eksekusi langsung ya kan.
Saya sebagai investor nih gimana cara saya capture renewable yang teknologinya masih berkembang. Sedangkan coal kan dari dulu sampai sekarang sama, just coal kan, gampang Iya, banget, sederhana. Renewable ini kan berkembang, even solarnya tahun ini sama tahun lalu tuh panelnya udah beda, udah iya. berubah, Dan lebih cepat efisien. sekali inovasinya dan Betul, teknologinya. Jadi menurut saya Indonesia tuh punya semuanya, mulai dari geothermal, hydro, ya. solar, wind, dan banyak lainnya yang bisa dikenalkan. Dan menurut saya low hanging fruits-nya itu adalah di solar. Yes. Karena itu kita di lokasi yang tepat ya, dan ini belum banyak di-tap. Saya punya staff waktu itu resign dari grup kita karena dia frustrasi, dia pengen mengembangkan, lebih banyak renewables, akhirnya dia, tap out sama, foreign, investors yang invest di Indonesia di, fokusnya di new and renewable. Dia build, one of the largest solar panel sebelum Cirata, terus di Sulawesi Utara, terus dia build wind dan lain sebagainya. They exit in a $3 billion global, apa namanya, divestment. Ya. Jadi money could be made di renewable, new and renewable, energies. Nah, problemnya kan kita, di mana nih, spektrum mana nih? Ada urusan sama PLN atau kok Nah, kita, oke. coba yang sendiri atau kita mau yang model kayak Alamtri ada industrial estate yang Ya. attached to di sana. Menurut saya sih anything that, relates to green and new economy itu is a game changer. Kedepannya itu kita arahnya ke sana. Belum kita bicara geothermal, itu juga kita masih sangat-sangat sedikit untuk nge-tap, Baru apa, 1% kita. ya baru 1, Ada 2% 33% kan kita punya dari dunia kan? dari dunia itu baru sedikit sekali kita Ya. lihat. Jadi, menurut saya memang akhirnya energy transition ini akan menghasilkan billionaires baru, udah kebukti kan Oh kemarin iya, ada terbukti. Ya. satu yang, jadi billionaires, terus perusahaan Pertamina, IPO-kan anak usahanya yang di geothermal juga doing very well, dan menurut saya, hanya, there's only this is not a trend, Ya. tapi ini it's a eventuality. Kita mengarahnya semua ke new and renewable energies. Plus menurut saya selain AI, dan kalau Silicon Valley itu AI, saya kebetulan banyak waktunya malah di Boston ya. Karena Oke. kemarin ini habis selesai tugas di pemerintahan, saya banyak, menghabiskan waktu di Boston ketemu sama para experts di sana. Selain AI, kalau di sana dan crypto, ini life science juga lagi berkembang Oh luar ya. biasa. Sama quantum. Yap. Karena quantum, dengan kekuatan quantum computing, sekarang banyak banget, peluang-peluang baru yang bisa diciptakan. Oke, jadi Bang Sandi masih lihat itu. Kalau misalnya space exploration masih terlalu jauh lah ya? Space, dari segi sekarang Elon Musk sudah buktiin kan Ya. bahwa dia bisa jauh lebih, efisien Efisien. dari NASA, 10% daripada NASA, budget dia bisa, pangkas. Dan, ke depan saya masih lihat mungkin di masa hidup saya, nggak tahu sampai kapan, tapi space tourism itu akan jadi sangat menarik, Ya. baru pada level tourism, tapi untuk kedepannya mungkin di generasinya Tim kali, Ya. space itu bisa jadi, investment yang menarik. Nah ini saya ada pertanyaan, kita kan ngomongin soal tadi, kalau misalnya kenapa saya ngomong di Silicon Valley itu AI dan crypto, karena kita lihat David Sachs kan juga bantu regulasi di 2 spesifik area kan, AI dan crypto. AI itu kalau kita lihat yang topnya mungkin sekarang ya Elon Musk kan dengan xAI-nya dan Sam Altman. Tapi mereka belum bisa unlock true value-nya ke diri mereka sendiri dalam bentuk yang monetary value. Sedangkan yang crypto ini kalau kita lihat seperti CZ, karena saya juga sempat ketemu. Jadi saya berubah full crypto tuh setelah ketemu CZ. Oh, oke. Jadi dia yang ceritain saya tentang value dari Bitcoin dan how ini akan change the world. Saya di situ saya all in. I go full all in. Dan dia mungkin maybe one of the richest person in the world ya. Kita nggak ngomong yang House of Saudi dan yang lain-lain, Iya. tapi apa yang bikin sendiri dari perusahaan, I think he's richer than Elon Musk or Jeff Bezos by value yang dia ciptakan di Binance. Nah, apakah Bang Sandi justru melihat peluang dari di situ di bidang kripto ini sendiri atau belum untuk sekarang? Kalau saya nggak lihat ini peluang, saya nggak ada di sini. Waduh. Saya mau belajar dari gurunya kripto di Waduh. sini. Ini kebalik ya, ini saya yang belajar di sini. Saya, zero.
crypto Position. exposure per 5 tahun lalu dan sekarang. Nah, kan tapi dalam 5 tahun ini Bang, banyak yang berubah. Tapi BlackRock, banyak yang berubah. Larry Fink udah bilang dia beli. Exactly. Terus MicroStrategy beli. Tesla pun ada di balance sheet-nya sekarang. Tesla ada di balance sheet dan saya lihat pemerintah Amerika sudah memasukkan kripto dalam reserve. Strategic reserve bahkan Strategic sekarang. reserve. Nah ini kan Beda nih. ini kan is a massive fundamental change kan. Iya. Jadi saya ingin belajar. Saya udah bisa menangkap kripto sebagai mode of payment dan itu ternyata waktu saya di pariwisata itu ternyata banyak Tapi nggak boleh Bang. banyak apartemen yang dibeli atau properti yang di Bali itu bayarnya pakai kripto, bro. Iya. Tapi itu Itu kan gua secara baru regulasi tahu, bro. BI nggak boleh Nggak sebenarnya. boleh. Tapi mereka transaksinya itu pakai kripto. Jadi Benar. kan saya ketemu tuh sama orang-orang itu. Ya dari satu negara gitu, ada beberapa negara sih. Beberapa negara. Tapi mereka transaksinya pakai kripto gitu. Rusia mungkin. Ya, Rusia. Dan mereka cukup akrab sama orang-orang Ukraina tuh di Bali Iya, itu. iya. Saya bingung juga tuh. Mereka perang tapi mereka akrab. Iya. Nah, itu udah bisa, ya udah terjadi, value-nya ada. Iya. Ini properti belinya pakai apa? Pakai kripto. Gue jual artwork, dibelinya pakai kripto. Ya udahlah. Berarti Iya. kan mode of payment-nya udah Cross border selesai. payment lah. Cross border payment-nya udah jelas dan Ya. sudah ada. Nah, sekarang saya lagi mau mendalami itu, how do you assess Oke. crypto as a mode of investments? Jadi Oke. misalnya portfolio saya mau buka nih 1% di kripto. Gimana cara menganalisanya gitu? Nah, menurut saya itu salah dari penamaannya. Karena kan orang ngomong cryptocurrency. Makanya orang selalu aim-nya ke sana, Bang. Nah, saya belajar ini karena saya beberapa konglomerat datang ke saya untuk belajar juga kan. Saya akhirnya ketemu cara untuk menjelaskannya. Kalau saya jelasin tentang cryptocurrency, otak mereka remittance, payment. Iya, betul. Buat apa investasi? Beli stable coin atau beli Bitcoin buat tukar apartemen, that's it. Iya. Nothing more kan. Iya. Mode of payment. Saya jelasinnya mungkin seperti crypto property saya bilangnya. Oke. Jadi Bitcoin itu lebih gampang kita value sebagai sebuah properti. Kalau di value seperti currency menurut saya agak sedikit berbeda. Soalnya gini kan, kalau misalnya currency kan siapa yang Betul. create, Betul. siapa yang mint that currency. Yes. Kalau property kan siapa yang build that Betul. property. Jadi saya pisahin. Jadi ada 3 saya sebutnya. Ada kripto yang lain, altcoins Ethereum, Solana, BNB yang dibikin sama Binance. Ini persis kayak venture capital mainnya. Oke. Saya anggap ini persis kayak equity play. Misalnya Solana, Ethereum, yang lain. It's all equity. Oke. Ada foundernya, ada yang bikin. Nah, Bitcoinnya saya pisahkan sebagai properti. Oke. Dan yang tadi yang Bang Sandi bilang, yang mint itu adalah USDT, USDC. Itu adalah cryptocurrency, yang stable coin yang di-peg ke US dollar. Oke. Jadi saya pisahin dalam 3 basket ini. Kalau yang Jadi tengah ini satu equity. satu Satu properti, satu satu currency. currency. Oke. Itu cara awal fundamental saya analisanya. Nah, Bitcoin ini Bitcoin ini jatuhnya di yang Property. Bitcoin karena nggak ada yang bikin. Ada grup yang disebut dengan Satoshi Nakamoto ini yang nggak ada yang pernah tahu sampai sekarang. Tapi itu kan unik ya, di zamannya serba digital, canggih sekali, tapi tidak ada yang pernah Tahu. ketemu siapa yang bangun. Dia anggap seperti Bang Sandi beli properti di Manhattan. Oke. Pernah telat nggak? Mau 1950, 1990, 2000. Manhattan Terus naik. terus naik. Ini ada 21 juta blok. Jadi 276 ke samping, 276 ke atas, dan dalamnya 276. 276 pangkat 3, 21 juta. That's all the block in the world. Tapi bedanya apa dengan properti di Manhattan? Contohnya, orang di sana mereka mau nggak beli properti di Menteng? Nggak mau. Mau beli nggak di Bali? Nggak ada value-nya untuk mereka. Kalau kita mau nggak beli di Manhattan? Kalau punya duitnya, mas saya mau beli di Manhattan, betul. Mau. Nah, ini sama seperti properti yang di Manhattan, tapi bisa ditransfer ke manapun, kapanpun, dimanapun. Jadi orang yang di Nigeria, contoh seperti ini, Bang Sandi saya kasih 1 triliun rupiah, ya Bang Sandi udah punya sih. Tapi misalnya saya kasih lagi, saya drop di Afrika Bang Sandi. Bang Sandi mau invest apa? Stok Nigeria kah? Iya. Properti di Cape Town, berani? Atau emas di sana dalam bulk size? Atau beli saham di Egypt mungkin. Misalnya cuma boleh lokal nih, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar nggak dari boleh keluar. Nigeria. Nggak boleh bikin offshore account di Cayman, nggak boleh. Nggak boleh. Cuman boleh di Afrika doang nih. Ya mungkin cari peluang usaha seperti tech, atau ini kan Afrika is the fastest growing continent kan. Ya. Jadi anything about consumer tech dan new and renewable energies lah.
Itu kalau Bang Sandi kan. Tapi misalnya orang biasa di drop seperti mereka nggak akan bisa mikir seperti itu. Itu akan bingung Bang, mau taruh duitnya di mana. Jawabannya Bitcoin itu mau di Nigeria, mau di Venezuela, mau di Sama. Turki, it's all the same. Hmm. Orang bisa akses sebenarnya. Jadi saya anggapnya itu sebagai a new asset class. Kalau kita bagi dunia ini, itu kan ada 300 triliun in global hutang, Iya. 300 triliun itu di sekitar properti, equity total mungkin 110. Iya. Gold itu 19T, art itu mungkin sekitar 20, art and cars ya, sama jam tangan semua itu 20T. Bitcoin ini masih 1,6. 1,6 T ya. Udah Jadi lebih gede dari ekonomi kita ya. oh iya, udah lebih dari ekonomi kita. Nah tapi pertanyaannya kan ini udah aset ke-89 di dunia, Aset kelas ya. aset kelas. Means berarti orang udah punya kepercayaan pada ini. Hmm. Menurut saya gonna go up sampai mungkin 20 triliun dalam waktu mungkin 5 tahun Bang, nggak jauh. Jadi waktu saya 10 kali lipat ya. iya, sebelum saya ke saham sebenarnya I found Bitcoin first waktu itu 2016. Cuman saya nggak ngerti fundamentalsnya. But if waktu itu saya cuman beli itu dibanding yang lain, my asset will go up. Jadi ini Very sebetulnya value-nya di drive karena ada Scarcity. value Yeah. dan ada supply and limited supply. Limited supply. Dan demand-nya semakin besar. Demand-nya karena basically unlimited. Karena kalau ini saya real, karena saya waktu itu jalan-jalan ke Turki untuk bareng sama partner saya untuk tanya Bang. Jadi di Turki itu mereka 91% pakai Bitcoin. Jadi kalau Bang Sandi ke Turki, Istanbul, itu bahkan yang punya exchange di sana jadi kayak semacam dewa. Jadi di airport itu nama exchange semua BTC Turk, BTC Turk, BTC Turk. Karena currency-nya hyperinflasi, yang orang yang founder exchange ini pegang Bitcoin kayak ribuan, puluhan ribu. Oke. So they become very very rich di currency yang sangat hyperinflated. Iya. Jadi that's what happened to me sebenarnya the last Jadi mereka 5 years. Akhirnya mengconduct investmentnya dalam properti ini ya, Bitcoin. Bahkan bukan investment, tapi untuk day to day asetnya karena mereka tidak bisa hold di dalam USD. Oke. Lebih gampang untuk mereka akses beli Bitcoin karena USD sana Jadi sedikit. kayak saya mau belanja properti, beli apartemen di Istanbul misalnya, itu bayar pakai Bitcoin. Mereka convert ke currency-nya baru mereka bayar. Bahkan mereka untuk beli day to day karena di mereka pagi harganya berapa, sore itu udah dicabut lagi diganti harga yang baru di supermarket. Even tour guide kita yang pas lagi di sana nganterin keliling, itu semua asetnya di Bitcoin. Dan semua keluarga semua asetnya di Bitcoin. Ini Turki. Itu ada decoupling ya, berarti ekonomi mereka udah nggak menggunakan lira lagi ya. Dan saya bikin tesisnya waktu itu, saya share di YouTube masih 200 lira waktu per dolar. Sekarang itu udah 1000-an lira, naik 5 kali dari 2 tahun dalam 2 tahun. Argentina peso sama, dan rupiah itu sebenarnya begitu saya tarik sampai 1998 atau bahkan earlier, rupiah kan pernah diganti. Jadi dari 1000 pernah dipotong balik. Oh iya, zaman 2-3 kali. Sunring tahun 60-an itu. Tapi kalau ditarik benar-benar makanya unik sekali. Kalau saham Indo bahkan dalam value notional USD aja, BCA itu cuma naik 3,9 kali. Jadi orang tuh sebetulnya bukan tambah kaya. Value rupiahnya turun. Zaman dulu triliuner tuh something yang very Terus crazy. kenapa orang-orang tanya, kenapa sih orang-orang kaya di Indonesia ini taruh duitnya di dolar dan di luar negeri? Ya itulah jawabannya ya. Nah menurut saya kan sebenarnya tesis simpelnya gini. Beli bonds dalam bentuk USD aja lebih bagus dari semua equity market di Indo. Ini a better money dibanding USD. Karena USD aja kalau kita lihat lawan S&P itu jauh sekali. Tapi S&P kalau aku track sama monetary M2 supply-nya, ini kalau Indonesia juga sama. Indonesia M2 sama IHSG malah M2-nya masih menang kita. M2 money supply-nya. US tracking index. Jadi real inflasinya adalah the S&P 500. Kalau saya kalah sama S&P 500, saya nggak tambah kaya karena jumlah dolar yang di printnya itu sama dengan jumlah kenaikan S&P. Nah Bitcoin ini ngalahin itu semua. Bitcoin IRR-nya selama 15 tahun terakhir 108%. Saya cuma pakai matematika simpel, saya bagi 3 deh IRR-nya. Ekspektasi saya 30% tahun ke tahun. I'm done. Jadi saya tidak pernah investasi hal lain lagi Bang sekarang. At least dia harus coba bisa kalahin 30% menurut saya risk free rate itu. Tapi mungkin long term view ya. Long term view, very long bukan term view. Trading berarti ya. Bukan. Saya Bitcoin for like mungkin 20 sampai 25 tahun view-nya. Tapi ya bakal turun karena dia kan makin berat kan asetnya makin naik nanti. Tapi fundamentalnya adalah gimana kalau misalnya Bang Sandi bisa dikasih properti divisible bahkan. Kalau beli properti di Manhattan kan misalnya penthouse 10 juta dolar, itu nggak bisa dipretel. Bitcoin ini bisa sampai 0,000001 pretelnya.
Orang punya dijual. 1 juta juga bisa beli. Orang punya 2 juta bisa beli. Iya. Bisa dipretel, bisa Bang Sandi pindahin. Bedanya apa? Contoh, misalnya orang di Indonesia, uang itu bukan benar-benar milik mereka kan. Iya. Kita punya uang di bank, di sistem di sini. Pemerintah bilang, oke, saya bekuin bank kamu, selesai. It's not your money. Kalau saya punya Bitcoin, it's all in my head. Saya bisa sekarang pindah ke Singapura with all my money. Without a trace, without anything. Karena ada Yes, di sistem kita gitu ya. betul. Bukan Jadi di sistem yang dikelola oleh benar. pemerintah atau authority lainnya gitu ya. Ini pertama kali dalam sejarah digital, something itu nggak bisa di-copy. Jadi kan kalau zaman dulu orang udah banyak yang mau coba bikin uang digital kan. Iya. Tapi problemnya dengan uang digital itu apa? Kalau kita lihat sekarang, uang digital itu kalau misalnya kita lagu itu bisa di-copy. Ini pertama kali diciptakan sistem yang blockchain itu, yang tidak pernah bisa di-copy dan diaudit setiap 10 menit. Jadi blok barunya itu setiap 10 menit. Federal Reserve tuh diaudit 50 tahun lalu. Terakhir diaudit. Ini setiap 10 menit saya bisa lihat. Bloknya transaksi siapa aja tidak pernah bisa di reverse, nggak bisa pernah dibalikin. Jadi ini seperti simpelnya gold, digital gold, tapi menurut saya lebih mirip ke properti. Ini seperti properti. Beda ya, kalau kripto yang lain itu di value persis kayak perusahaan mereka issue token kayak issue share saja standar. Iya. Jadi yang apa namanya bucket 1, bucket 2 dan bucket 3. bucket 2 dan bucket 3. Jadi equity dan property ya. Makanya akhirnya Bitcoin yang di US mereka akhirnya bilangnya Bitcoin aja, mereka nggak bilang kripto kan akhirnya. Karena kripto ini ada foundernya. Yes. Kalau ada foundernya, CEO-nya kenapa-napa ya tokennya pasti turun dan persis seperti saham lah. Iya. Basically ini unregulated securities kalau menurut saya pribadi. Ini saham yang bisa diakses sama semua orang di dunia. Tapi Bitcoin ini a new breed of asset. Ini seperti Ini maksudnya di property bucket ya. Property bucket, monetary network yang berbeda. Ini kayak protokol, kayak HTTPS, internet. And you can build on top of it, programmable money. Jadi ini kayak cyber Manhattan saya sebutnya. Jadi intinya you don't have to do any valuation exercise, nggak perlu fundamental check. Setiap 3 bulan report keluar seperti apa. Tidak ada. Financial statement, earnings, Tidak ada. review, guidance, nggak ada. Jadi taruh aja uang terus akan berkembang gitu. Betul. Itu yang kenapa mungkin Charlie Munger sebelum dia meninggal dia nggak setuju dengan asetnya. Karena menurut dia ini tidak memberikan value apa-apa. Nah saya suka gambarin ini gini. Kalau untuk mungkin Bang Sandi mungkin juga bisa melihat Bitcoin ini nggak penting. Karena Bang Sandi nggak ada kebutuhan untuk beli Bitcoin ini. Saya kalau gambarin ke teman-teman yang nonton, itu saya gambarinnya kayak api yang di tengah salju. Kalau saya sama partner saya ini dulu dosen, dia ngerasain benar-benar digaji UMR, kena inflasi itu kayak gimana, sampai uangnya dihajar di Bitcoin semua. Ini kayak api, kita orang yang kedinginan yang di pinggir. Kalau Bang Sandi itu udah punya hotel, ada helipadnya, jadi udah nggak butuh apinya ini. Sama seperti Warren Buffett. Makanya investor yang zaman dulu, mereka nggak akan ada yang mau lirik asetnya, mereka nggak tertarik. Karena menurut mereka tidak ada value-nya di sana. Jadi ini new breed of ini new breed of aset, zaman kayak saham muncul 1600 menurut saya. Oke. Entirely new. Got it. Got it now. Siap. Jadi mungkin Saratoga nggak akan masuk tuh. Itu kalau Bang Sandi tadi bilang tapi kan. saya percaya bahwa anak-anak muda yang kerja di Saratoga sudah ada kripto pasti. Bang Sandi kan bilang tadi NAV-nya diskon kan. Jadi kalau Bang Sandi pernah lihat ada perusahaan namanya MicroStrategy. Dia perusahaan software yang semua dari net profitnya, balance sheet-nya 100% dibeliin Bitcoin. Itu valuation-nya up by 2,500 times. Oke. Wow. Saya masuk di 2022. Karena holdingnya semuanya di-convert ke Bitcoin. Karena itu kayak pasang arc reaktornya Tony Stark gitu. Bitcoin itu. Jadi saya juga pas saya pindah ke, ya kita anak-anak itu sebutnya Bitcoin Standard. Jadi sebenarnya semuanya yang makin murah. Karena Bitcoin misalnya 2022 saya beli 287 juta. Sekarang sekitar hampir 1,5 miliar. Everything else becomes cheap. Iya, karena naik secara Iya, jadi signifikan. bukannya sayanya yang tambah kaya sebenarnya, tapi semuanya yang beras dan rumahnya yang tambah murah. Jadi kalau misalnya saya ketemu exchange owners yang pegang ribuan Bitcoin itu dari 2013, they see the world differently. Mereka beli Bitcoin misalnya 0,06 sen. Sekarang satu mobil itu cuma 1 Bitcoin. Iya. Jadi begitu. 100.000 kan? Iya. Jadi orang yang orang yang benar-benar ngerti Bitcoin. Yang saya ingat sih angkanya waktu itu 30-an ribu gitu. Oh sempat 30.000 rupiah tuh benar apa? Iya. Dan orang yang banyak yang beli dari zaman itu, including Jack Dorsey yang bikin Twitter. Iya. Jadi orang yang akhirnya ngerti Bitcoin ini, mereka persis kayak pertama kali ngeliat internet.
ini entirely new form of payment and new form of asset. Hmm. Bahkan Jack Dorsey kan tinggalin Twitter tuh. Iya. Full dijual ke Elon Musk, dia bikin namanya Square untuk transaksi Bitcoin, dan dia full untuk kembangin Bitcoin. Got it. Dan a lot of the smartest people in the world pindah ke sana. Even kan CEO-nya Apple juga, Tim Cook juga very big fan of Bitcoin. Iya. Dan all of the smartest people in the world. Dan sebentar lagi akan ada di ini kita kan, Iya. ada di gadget kita. Iya, betul. Keren. Jadi begitu tesisnya, Bang. Wah, belajar banyak dan terima kasih nih. Saya udah lihat nih tiga bucket ini ya, kita ulangin ya. Iya. Pertama yang satu ini mode of payment yang Mode of biasa. payment, Currency, yang satu ini sebagai equity. Yang ada ownernya, yang ada issuernya, yang ada up and down-nya. Iya. Dan ini yang fully property. Property. Basically Ada 21 juta. an entirely new asset class. Iya, kayak city in the cyberspace kita sebut. Iya, city in Cyberspace. Got it. Thank you. Nah, Bang, itu kan kemarin sempat ada wacana mau dibangun family office aturan di Bali kan. Itu menurut Bang Sandi apakah itu visible short Visible term atau sih, enggak? tapi sekarang kayaknya nggak menjadi priority daripada pemerintah. Iya. Jadi kita waktu itu udah dorong, saya sama Pak Luhut ya. Pak Luhut sih masih ada di DEN kan, Ya. jadi dia masih didengar sama Pak Presiden. Tapi saya nggak lihat dari headlines ini menjadi suatu kebutuhan, karena waktu itu pemikiran saya bahwa benar kan orang Indonesia akhirnya harus mengelola asetnya itu di luar negeri supaya nggak tergerus kan. Iya, betul. Jadi kenapa nggak di Bali aja dikelolanya? Kenapa nggak di Jakarta aja dengan fitur-fitur yang ya menyerupai supaya aset itu akan hold up in value. Jadi the top 100 richest, ya orang terkaya 100 itu nggak perlu mengelolanya melalui family office di Dubai, di Singapura, di Cayman. atau di Cayman. Jadi di Indonesia aja. Jadi toh daripada kita main kucing-kucingan, mendingan kita buka sekalian, kita berikan, apakah itu nanti ada money laundering dan segala macam. Ya tentunya harus kita perkuat supervisinya, dan harus kita perkuat regulasinya agar ini paling tidak sebelum menarik dana-dana dari luar negeri, ini adalah capture dana-dana yang kita miliki sendiri sehingga bisa berinvestasi di pembangunan ekonomi kita. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang, karena mungkin Bang Sandi waktunya sudah mau habis juga. Ini pertanyaan terakhir, gimana Bang Sandi melihat, kan Bang Sandi dari dulu kan suka bantu UMKM, bikin pelatihan segala macam. Tapi saya melihat ada satu wave yang besar sekali AI ini, dan humanoid sekarang sudah canggih sekali. Terakhir dari Boston Dynamics sudah bisa rolling begitu. Baru Tesla udah, baru Tesla udah bisa bikin jari. Ya. Dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah manusia di mana labor itu sudah tidak dibutuhkan ketika nanti capex untuk humanoidnya ini murah. Dan saya pribadi kenapa 15? Karena AI itu sudah mempersimpel semuanya. Dulu karyawan saya kan 150 tuh. Sekarang saya very simple karena ternak uang tuh. Iya, karena sekarang semua sudah AI. Jadi kalau misalnya mau ngedit podcast ini pakai AI juga sudah bisa. Bikin subtitle pun pakai AI sudah bisa. Menghemat sangat banyak pekerjaan. Nah, kita kan penduduk 270 sekian juta atau 280 juta. Ini bagaimana Bang ketika AI ini datang, kan robot nanti kan mereka nggak mau demo kan? Nggak demo. Apakah bakal ada, ini yang saya lihat ya ke depan, saya kan mungkin saya suka betting on the future ya, saya suka lihat ke depan. Ada golongan masyarakat yang menurut saya agak sedikit berbeda, bukan cuman miskin, tapi tidak dibutuhkan. Karena kalau sekedar yang menengah bawah kan dibutuhkan untuk linting rokok segala macam. Tapi itu menurut saya dalam 5 tahun tuh, 5-10 tahun sudah nggak diperlukan. Jadi saya optimistik bahwa AI ini net-net akan membawa kemajuan dan akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, bentuknya seperti apa? Apakah ada universal basic income yang akan tercreate dalam sebuah ekonomi karena AI ini mendeliver begitu banyak peningkatan dari pendapatan sebuah negara, sehingga mereka memiliki reserve atau mereka memiliki kemampuan anggaran untuk menggaji dengan universal basic income untuk certain society. Ada juga yang berpikir bahwa ini kan jadi kayak Wall-E gitu. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik yang akan tergantikan oleh distopian lah. Ya, distopian ini.
dan mereka akan mengerjakannya buat manusia dan manusia ya istilahnya bisa hidup lebih bermakna Oke. bersama keluarga dan akhirnya dia bisa lebih produktif tanpa menggunakan tenaganya tapi menggunakan pikirannya dengan kemajuan dari AI dan robotics. Tapi menurut saya ini adalah jangka menengah panjang tapi kita harus invest tetap di manusianya. Jadi dengan berinvestasi di pendidikan, dengan kesehatannya, ini apalagi saya ngomong life science, ini kalau misalnya kita bisa lakukan dengan eksekusi yang eee, terukur dan tepat, kualitas hidup manusia ini akan semakin lebih meningkat. Nah, boleh tambah satu lagi Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, tentang filantropi Bang, karena ini satu yang saya mendebatkan mungkin selama beberapa bulan terakhir. Jadi kan saya coba untuk, filantropi kan, saya coba untuk bangun sekolah, jadi kita ada bangun di NTT juga, ada bangun untuk Iya, aku lihat tuh disability. bagus banget tuh, Iya, keren banget. ada lagi bangun bulan ini baru jadi nih, baru saja satu lagi di Lombok, kita bangun di apa, desanya dia juga di Blitar. Oh, di Blitar? Iya, di Oh, Blitar ada bangun untuk disabled, jadi total mungkin sekitar 400 muridnya sekarang yang ongoing. Nah, tapi saya punya sedikit pemikiran di mana saya kan bagi beras juga segala macam, bangun-bangun sekolah dan kita targetnya masih mau bangun-bangun sekolah lagi. Apakah itu net positif untuk society, untuk capital dipakai ke sana atau apakah lebih bagus kayak Elon Musk untuk coba something yang research ke AI untuk apa, space exploration? philanthropy is not ya kita lihat dampak filantropi itu kepada masyarakat dan lain sebagainya, tapi filantropi is for yourself. Hmm, It's how do you see that you have a sense of purpose. Jadi filantropi itu akhirnya akan tercermin kepada diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita memang senangnya untuk berbagi dan itu menambahkan altruistic value kepada kita, so be it. Itu yang harus dilakukan. Dan saya cenderung membagi ya sistemnya juga. Saya lihat harus ada filantropi yang address daily need, tapi juga harus ada inovasi yang berpikir bagaimana mereka bisa scale up. Makanya saya emak-emak itu saya ajarin AI, saya bantu mereka memasarkan produk-produk UMKM mereka, bagaimana mereka bisa mengakses permodalan. Mereka nggak tahu apa yang namanya peer to peer lending, itu harus kita dorong untuk mereka bisa kenali fintech yang benar sama fintech yang abal-abal. Nah, itu adalah bantuan dari satu step lebih tinggi lagi. Tapi eventually Elon Musk itu yang udah yang paling advance, di mana ya. dia berpikir bahwa ini adalah kebutuhan kita 100-200 tahun ke depan gitu loh. Jadi Kalau kita pushing humanity forward. ya pushing humanity forward dan ternyata semakin hari semakin dekat itu kita sama the future tuh. Di mana apa yang dulu ada di film-film sekarang sudah mulai kita lihat dalam keseharian kita seperti Boston Dynamics dan lain sebagainya. Soalnya saya melihat daripada mungkin capital-nya saya pakai ke scattered begitu, mending saya misalnya contoh bikin solar farm yang besar, energi dibikin lebih murah ke daerah sekitar atau yang begitu. Itu sangat dibutuhkan. Hmm, Coba kita ke Indonesia Timur, kan udah ke NTT lihat. ya Banyak sudah. daerah belum ada, Nggak ada. jangankan sinyal telepon, listrik juga nggak Saya dapet. bangunin sekolahnya, toiletnya mereka nggak pernah punya selama itu. Iya, dan Basic sanitary mereka nggak punya. itu kita akan menemukan each and every situation itu values yang bisa berdampak kepada diri kita sendiri. Oke, thank you banget Bang atas waktunya. Terima kasih tim, Very saya fun. udah belajar tentang kripto. Nanti kita mau ngobrol sama tim investasi saya, pelajaran dari the guru of crypto Waduh, Indonesia. siap. Thank you Bang Sandi. Thank you, terima kasih. Siap.